Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang probabilitas dasar, teorema Bayes, dan Markov chain. Definisi probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Probabilitas dilambangkan dengan P. P yaitu probabilitas, E yaitu event atau kejadian, X yaitu jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa, N yaitu keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Probabilitas yang rendah menunjukkan kecilnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Suatu probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Ada 3 hal penting dalam probabilitas, yaitu 1. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. 2. Hasil adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. 3. Peristiwa adalah kumpulan dari suatu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Manfaat probabilitas. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi antara lain. 1. Membantu peneliti dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. 2. Dengan teori-teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. 3. Mengatur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Pendekatan probabilitas. Ada 3 pendekatan konsep untuk mendefinisikan probabilitas dan menentukan nilai probabilitas, yaitu 1. Pendekatan klasik, 2. Pendekatan frekuensi relatif, dan 3. Pendekatan subjektif. Yang pertama, pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Menurut Frederick W. Taylor, manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah guna mendefinisikan satu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 2. Pendekatan relatif adalah pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang didasarkan pada terjadinya peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Pada pendekatan ini, probabilitas dirumuskan berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas suatu peristiwa. Pendekatan subjektif, pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjeknya. Penelitian ini bersifat interpretatif menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode. Contoh soal. 1. Diketahui satu set kartu bridge. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang untuk mendapatkan kartu as atau king adalah pembahasan. Pada soal ini diketahui n as sama dengan 4, n king sama dengan 4, n s sama dengan 52. Contoh soal sebagai berikut. Bagian kedua yaitu teorema Bayes. Definisi teorema Bayes dalam teori probabilitas dan statistika. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan 2 penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas 2 kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbaiki kepercayaan dinamakan inference bias. Secara umum, teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. Dalam notasi ini, B berarti peluang kejadian A bila B terjadi, dan P peluang kejadian B bila A terjadi. Contoh soal. Suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa tahun ke-1, 15 mahasiswa tahun ke-2, dan 10 mahasiswa tahun ke-3. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang. Dari mahasiswa tahun ke-1, 8 orang. Dari mahasiswa tahun ke-2, dan 5 orang. Dan mahasiswa tahun ke-3. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang dia? A. Mendapatkan nilai A. B. Mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan A. Diketahui 1. Jumlah mahasiswa yang matrikulator beras adalah 7 orang. 2. PM1 atau peluang mahasiswa dalam mahasiswa tahun ke-1 yaitu 50 atau 75 orang. PM2 atau peluang mahasiswa dalam mahasiswa tahun ke-2 yaitu 15 75. PM3 atau peluang mahasiswa dalam mahasiswa tahun ke-3 yaitu 10 atau 75 per 75.
PA M1 atau peluang mahasiswa tahun 1 yaitu mendapatkan nilai A sebesar 10/50. PA M2 atau peluang mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan nilai A yaitu 8/15. PA M3 atau peluang mahasiswa tahun ketiga yang mendapatkan nilai A yaitu 5/10. PA sama elemen PMI kali PAMI sama dengan PMI kali PMI. Markov chain. 3 Markov chain. Perubahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sangat bervariasi. Ada perubahan yang bersifat statis, namun ada juga yang bersifat dinamis. Karena kehidupan yang terus berjalan, maka perubahan yang terjadi memang tidak bisa dihindari. Supaya perubahan itu juga berimbas pada sebuah kerugian. Oleh karena itu, ada baiknya apabila dilakukan persiapan untuk sebuah perubahan. Bagaimana caranya untuk menghadapi sebuah perubahan? Setiap transisi yang terjadi dari waktu ke waktu perlu dicermati dengan baik. Salah satu solusi yang relevan untuk hal tersebut adalah dalam melakukan prediksi akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Rantai Markov. Rantai Markov adalah suatu teknis matematika yang biasa digunakan untuk melakukan pemodelan modeling bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan di waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atau dasar perubahan-perubahan dari variabel-variabel dinamis tersebut di waktu yang lalu. Teknik ini dapat digunakan juga untuk menganalisis kejadian-kejadian waktu mendatang secara matematis. 3 model rantai Markov dikembangkan oleh seorang ahli Rusia, A.A. Markov, pada tahun 1896. Dalam analisis Markov yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Jadi analisis ini bukan suatu teknik optimalisasi, melainkan suatu teknik deskriptif. 4B. Probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah perubahan dari status ke status yang lain pada periode waktu berikutnya, yang merupakan suatu proses random yang digunakan dalam probabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. N adalah jumlah keadaan dalam proses dan pitch adalah kemungkinan dari keadaan saat I ke keadaan J. Jika C berada pada angka keadaan I, maka baris I dari tabel atas berisi angka-angka pil P1, P2. Pin merupakan kemungkinan perubahan ke keadaan berikutnya. Oleh karena angka tersebut melambangkan kemungkinan, maka semuanya merupakan bilangan non negatif dan tidak lebih dari 1. Contoh soal. Contoh 1, pada suatu kata kecil terdapat 2 pasar swalayan W dan L. Diasumsikan setiap pembeli di kota tersebut melakukan kunjungan belanja 1 kali per minggu. Dalam sembarang minggu seorang pembeli hanya berbelanja di W atau di L saja dan tidak di keduanya. Kunjungan belanja tersebut percobaan dari proses dan toko yang dipilih tersebut. Keadaan dari proses suatu sampel 100 pembeli diambil dari periode 10 minggu. Kemudian data dikompilasikan dalam menganalisis data. Terlihat bahwa dari seluruh pembeli yang berbelanja di W dalam suatu minggu, 90% tetap berbelanja di toko W pada minggu berikutnya, sedangkan sisanya berpindah belanja pada toko L. 80% dari yang berbelanja di toko L dalam suatu minggu tetap berbelanja di toko L, sedangkan 20% berpindah belanja pada toko W. Informasi tersebut disusun pada 2 tabel berikut. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.